Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Amma ba'du. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga di kesempatan malam hari ini kita hadir kembali dalam majlis ilmu kajian tafsir surat Al-Ankabut. Salawat serta salam tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita akan memasuki ayat yang ke-8 dan 9 surat Al-Ankabut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. Dan kami mewasiatkan kepada manusia seluruhnya biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, husna, untuk berbuat baik. Wa in jahadaka, dan jikalau keduanya bersungguh-sungguh memaksamu, litusyrika bi, agar engkau mempersekutukan aku, ma laisa laka bihi ilmun, apa yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka engkau jangan taati keduanya. Ilayya marji'ukum, kepadaku tempat kembali kalian, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu aku akan beritakan kepada kalian tentang apa yang kalian kerjakan. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanudkhilannahum fis salihin, sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang saleh. Hadirin rahimakumullah, kesesuaian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengawali ayat-ayat pembuka dalam surat Al-Ankabut dengan pernyataan dan penegasan tentang ujian hidup atas orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah sebagaimana ujian orang-orang sebelum kita. Untuk apa tujuannya? Allah hendak mengetahui mana di antara kita yang jujur dengan imannya dan mana di antara kita yang berdusta dengannya. Dan Allah memberikan satu di antara resepnya sebelumnya, yaitu tentang mujahadah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka bermujahadah, beramal soleh, maka insya Allah mereka ini yang akan selamat daripada ujian. Hadirin, di antara bentuk ujian yang Allah sebutkan pertama dalam hidup adalah kedua orang tua. Ini munasabahnya. Surat Al-Ankabut adalah surat tentang ujian hidup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan gambaran. Ada satu gambaran
ujian dalam hidup yang harus dihadapi oleh orang-orang yang beriman, yaitu apa? Kedua orang tua. Subhanallah, jarang terlintas masalah ini. Belum ujian-ujian yang lain, ternyata yang pertama kali Allah kasih contoh kepada kita untuk kita bersungguh-sungguh, untuk kita membuktikan iman kita agar kita ini lulus. Dan Allah hendak menyatakan kepada kita, hai anak-anak yang beriman, kau punya orang tua, itu adalah ujian imanmu. Allah hendak menguji imanmu, seberapa komitmen terhadap orang tuamu kau jaga imanmu. Subhanallah. Dulu kita orang tua, anak ini ujian orang tua, maka kita pun juga dirasakan anak orang tua itu ujian bagi anaknya pada satu masa yang lain. Maka begitulah hadirin, di dalam kehidupan ini tidaklah terlepas setiap kita daripada ujian ini. Hadirin rahimakumullah, asbabun nuzul ayat yang ke-8 ini sebagaimana disampaikan dalam riwayat Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, halafat ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai bersumpah kepada putranya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk apa? Tidak akan membicarai sampai dia mau meninggalkan agamanya. Sedih orang tuanya. Ibunya sedih ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam, menerima petunjuk Nabi. Marahlah orang tua. Nah, ini fanatismenya. Dia belum tahu Dia belum tahu bahwasanya hidayah itu mahal, nilainya sangat tinggi, mulianya, istimewanya nggak bisa diukur dengan apapun. Tapi begitulah karena ketidaktahuan. Sang ibunda pun kemudian sampai bersumpah, aku tidak akan membicaraimu, saking marahnya. Hadirin rahimakumullah. Wala ta'kulu wala tashrab, tidak mau makan dan mau minum. Qalat, maka kemudian ibunya mengatakan, za'amta anna Allah wassaka biwalidayka. Aku tahu bahwa Tuhanmu itu, kata ibunya kepada siapa? Kepada Sa'ad bin Waqqas putranya. Tuhanmu yang kau imani itu telah menyatakan kepadamu agar berbuat baik kepada orang tuamu. Wa ana ummuka, aku ini orang tuamu. Wa ana amuruka bihadza, sekarang aku perintahkan kepadamu sesuai dengan perintah wasiat Tuhanmu kepadamu, kau tinggalkan agamamu itu. Subhanallah. Qala, maka Sa'ad bin Waqqas menyatakan, beliau menceritakan, maka thalathan hatta husya alaihi minal jahdi. 3 hari 3 malam tahan sabar untuk membujuk anaknya ini agar kembali murtad. Ini adalah sebuah ujian imannya. Sampai kata Sa'ad bin Waqqas, pingsan sang ibunya. Faqama ibnu laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha. Maka kemudian ada salah satu di antara putranya yang kemudian memberikan minum kepadanya. Faja'alat tad'u ala Sa'din. Maka kemudian sang ibunya pun mendoakan, melaknat kepada anaknya ini. Fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim hadhil ayah. Maka ayat ini kemudian diturunkan. Para ulama mereka menyatakan ayat ini turun terkait tentang sikap keadaan Sa'ad bin Waqqas ketika menghadapi ujian ibunya. Maka hadirin, bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan hidayah, Allah beri mereka Islam, menjadi mu'allaf. Kadang yang pertama kali ujian iman ini datang dari orang yang terdekat daripada kita, orang tuanya, ibunya. Subhanallah, kadang mengancam-ngancam, berbagai macam tantangan. Disinilah ujian iman. Maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini, wa wassaynal insana biwalidayhi. Hadirin rahimakumullah, ayat ini dengan kalimat khusus terkait tentang berbuat baik kepada orang tua ini dengan ungkapan wassa, wasiat. Wasiat itu adalah pesan-pesan yang kita berikan saat-saat kondisi genting dan penting. Makanya ketika orang hendak meninggal, dia merasa tidak lama lagi akan meninggalkan hidup ini, berwasiatlah dia. Maka disebutnya dengan wasiat, karena wasiat ini adalah sesuatu yang perkara penting dalam situasi yang genting. Maka ini menunjukkan pentingnya perintah ini, kandungannya, sampai Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua dengan bahasa perintah wasaina, kami wasiatkan. Dan ini sangat penting, dan betapa banyak kita dapatkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng, menyertakan antara perintah ibadah kepada Allah, langsung setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadah kepada Allah, kok jangan persekutukan Allah. Setelah itu, setelah kewajiban tertinggi seorang hamba adalah kewajiban kita kepada Allah, beribadah kepadanya, jangan persekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah perintah itu dilanjutkan dengan wabil walidaini ihsana. Maka orang atau hamba manusia sesama yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah orang tua. Maka ini posisi yang sangat-sangat istimewa. Setelah ibadah kepada Allah, perintah kepada orang tua. Ini pula yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah putuskan, Allah telah perintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Lanjut, wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah. Hadirin rahimakumullah, ada yang saya garis bawahi, yaitu husna ihsana. Di dalam surat Al-Ankabut Allah ungkapkan husna, berbuat baik, husna. Tapi di dalam surat An-Nisa dan surat Al-Isra pakai ihsana. Al-Quran itu memiliki isyarat, bahasanya sangat dalam dan spesifik. Para ulama ahli tafsir mereka mengatakan kata-kata husna ini kaitannya dengan ucapan, kalau ihsan kaitannya dengan perbuatan. Maka sempurna perintah kita untuk berbuat baik itu baik ucapan maupun perbuatan. Hadirin, mungkin kita tidak berucap tapi kita menyakiti dengan perbuatan sama. Ini apalagi dengan kata-kata, itu lebih dalam lagi. Makanya ini isyarat. Husna dan ihsana itu mencakup baik perkataan maupun perbuatan. Beginilah para ulama ahli tafsir ketika mereka memberikan isyaratnya. Jadi bagaimana Allah ketika menyebutkan bil walidaini ihsana, lalu kemudian wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan Allah menyebutkan al-insan. Al-insan tidak hanya orang yang beriman saja, menunjukkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua ini adalah nilai-nilai universal, tidak terkait dengan agama manapun, Islam maupun non-Muslim, wajib hukumnya berbuat baik kepada orang tua. Dan ajaran ini ajaran semua agama sama. Makanya Allah sebutkan al-insan, bukan saja wasainal mu'minina atau wasainal muslimina, enggak, wasainal insan. Siapapun mereka statusnya sebagai seorang hamba manusia, maka mereka ada tuntutan ini. Maka hadirin, bahkan orang yang beriman pun, yang tidak beriman, yang tidak kenal ayat ini, ayat-ayat di mana Allah gandeng, Allah sertakan ibadah kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, mereka yakin betul kebaikan, keberkahan, keberkahannya. Bahkan kalau mau kita ini jadi raja di dunia, jadikan raja orang tuanya. Mereka yakin hokinya itu dengan orang tua. Ternyata mereka nggak beriman kepada Allah. Maka sungguh bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh-jauh lebih yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW dalam hadis Hasan Al-Albani dihasankan, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani bahwa ridhanya Allah tergantung ridha kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Sehingga suatu hari ada seorang sahabat yaitu bernama Abdullah ibnu Mas'ud datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian bertanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah,
"Ya Rasulullah, manakah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka beliau jawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Yang paling dicintai oleh Allah itu salat tepat waktu. Tsumma ayyun? Qultu tsumma ayyun? Apalagi ya Rasulullah? Yang kedua yang dijawab oleh Nabi, birrul walidain. Hadirin subhanallah, posisinya sangat tinggi. Salat adalah kewajiban kita kepada Allah, hablum minallah. Maka kedua orang tua letaknya posisinya setelah salat, hablum minan nas. Maka ini adalah kedudukan yang sangat istimewa. Baru setelah itu jihad fisabilillah. Letaknya jihad fisabilillah. Makanya dalam hadis Bukhari disebutkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, datanglah seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fastadzanahu fil jihad. Lalu minta izin untuk pergi berangkat jihad. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ahayyun walidak? Masih hidup ke kedua orang tuamu? Jadi ketika minta izin kepada Nabi SAW untuk berangkat berjihad bersama Nabi, padahal berjuang berjihad menegakkan agama Allah ini termasuk dzirwatu sinamil Islam, puncak daripada persembahan dalam Islam, ibadah dalam Islam. Ketika itu Nabi bertanya, ahayyun walidak? Kedua orang tua masih hidup enggak? Qala na'am. Maka dijawab iya. Apa jawab Nabi? Fafihima fajahid. Maka berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk memuliakan, berbuat baik kedua orang tuamu. Maka di situ jihad. Subhanallah. Bahkan birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita, nilainya, keutamaannya, keistimewaannya melebihi daripada jihad fisabilillah. Subhanallah. Maka orang tua ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausati adwabil jannah. Dalam hadis At-Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani, al-walidu ausatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhu hadzal bab au ahfadhahu. Jadi orang tua itu adalah istana dan surga yang paling tengah, dan seutama-utama surga itu nanti di tengah. Dan ternyata pintunya surga itu tengah yang paling utama. Pintu apa? Pintu birrul walidain. Maka sungguh Nabi SAW sebutkan hati-hati 3 orang yang tidak akan dijamin masuk surga. Tidak akan masuk surga ini. Hadisnya Imam An-Nasai, kemudian juga Imam Ahmad, oleh Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan, hasankan oleh Al-Albani. Thalathatun la yadkhulul jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah masuk surga. Siapa? Pertama disebut Nabi, al-aqu liwalidayhi, yang durhaka kepada orang tua. Masya Allah. Durhaka orang tua ini tidak dijamin masuk surga, karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Surganya kita ini orang tua kita. Makanya Nabi SAW ketika dalam riwayat yang lainnya disebutkan, maka sungguh merugi orang yang masih punya orang tua, tidak menjadikannya sebab masuk surga. Kalau kita masih ada 2 orang tua, Masya Allah, kebahagiaan, keistimewaan kita. Ada 2 pintu surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan. Kalau tinggal 1, ya tinggal 1. Hadirin, anak ini ada 5. Ini kata para ulama ya. Anak itu modalnya ada 5. Ada anak ini yang tidak mengerjakan kecuali apa yang diperintahkan. Jadi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. Orang tua tolong bantu ini, tolong itu, tidak mau mengerjakan. Ini orang durhaka. Ini orang yang durhaka. Ada yang model yang kedua, jadi melakukan, mengerjakan, tapi dia ada benci. Dia benci. Ya, ada istilahnya hadirin, dalam hatinya itu beban. Rasa tidak nyaman. Aku jak terus disuruh ini ya. Aku jak terus disuruh. Hadirin, ini kata para ulama, la yujar. Orang yang seperti ini, dia melakukan pekerjaannya, perintah orang tuanya, sambil kemudian mukanya masam. Ini tidak dapat pahala itu. Ada model yang ketiga ini, hadirin rahimakumullah, yaitu dia melakukan apa yang diperintahkan, tapi suka bangkit-bangkitin, sambil bangkit-bangkitin. Ini juga dapat dosa. Nah, yang kedua nggak dapat pahala. Yang pertama ini durhaka. Yang ketiga ini dia lakukan, tapi kemudian bangkit-bangkit. Mama ini siapa itu yang ngasih mama bulanannya?
Ya, Bapak ini Masya Allah tiap bulan saya kasih ini, saya bantu banyak ini nanti bangkit-bangkitin amal. Orang yang seperti ini dapat dosa ini. Ada yang model yang keempat, nah ini yang melakukan apa yang diperintahkan dengan penuh keikhlasan. Jadi ada rasa ringan, merasa mulia, maka ini orang yang mendapatkan pahala. Dan ini kelompok yang paling sedikit. Dan yang langka ini ada siapa? Yaf'alu ma yuriduhu walidahu qabla ay ya'muru bihi. Orang yang melakukan orang yang melakukan sebelum orang tuanya ini memerintahkan. Ini yang langka. Dia tahu betulnya apa mama suka ini ya, apa bapak suka ini ya. Begitu sensitifnya, sebelum berucap dia sudah dulu rasa ini mama pengen pengen kopi, buatin kopi langsung ya. Ini mama kayak pengen begini nih, kasihlah itu barang. Nah ini orang yang langka, dan ini yang paling tinggi, yang faham apa yang diinginkan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya itu berucap. Maka hadirin, para ulama bernama Yazid bin Abi Habib, para ulama salaf mengatakan, ijadul hujjah 'alal walidaini uququn. Hadirin, bantah orang tua itu termasuk di antara durhaka kepada orang tua. Kita ini suka bantah, apalagi kalau kita ini sudah merasa pintar. Orang tua kita mungkin hanya lulusan SD, lulusan SMP, kita udah punya titel, udah punya pangkat, lalu kita main bantah orang tua walaupun kita betul benar, termasuk uququl walidain. Para ulama salafus saleh, Hasan Al-Basri beliau mengatakan apa? Ta'ishul aisya'a ma ummika tu'anisuha wa tujarisuha tuqirru bika ainuha ahabbu ilayya min hajjatin tatawwu. Sungguh aku duduk dengan ibuku, dengan bapakku, orang tuaku untuk menghibur dia, makan malam bersamanya, membuat dia itu agar senang bahagia, punya anak di sisinya. Apa kata Hasan Al-Basri? Lebih aku cintai daripada aku haji sunnah, haji yang kedua, umroh. Lebih baik apa? Ada orang tua kita ini, Masya Allah, lebih aku cintai. Beginilah fikihnya, pemahaman para ulama salaf kita. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ya ayya'lamal wahid minna anna walidayhi indal kibar tadhiqu nafsihima. Jadi hadirin rahimakumullah, termasuk birrul walidain ini, jadi termasuk birrul walidain adalah kesadaran seorang anak ketika diuji orang tua yang sudah tua, yang sudah sepuh senja udzur. Lalu kemudian apa? Dia sadar bahwa orang tuanya ini banyak maunya, sikit sabarnya, banyak nuntutnya, sikit begini. Hadirin rahimakumullah, termasuk birrul walidain adalah faham anak masalah ini. Orang tua ketika sudah tua ternyata banyak tuntutannya, banyak dia maunya, banyak keinginannya. Kadang-kadang kita diuji. Itulah ujian iman kita. Dan itu yang difahami oleh para ulama kita. Hadirin, termasuk min fiqhil birri, para ulama katakan ketika Allah pilih kita dari saudara-saudara kita, Allah pilih kita adik-beradik, berenam ke, bertujuh ke, berdelapan ke. Kemudian Allah takdirkan orang tua itu kita yang ngasuh. Orang tua kita yang kemudian melayani, kita yang banyak membantu, kita yang kebetulan dekat dengan rumahnya, kita mungkin sekampung, saudara-saudara kita entah kemana. Hadirin rahimakumullah, ini adalah keistimewaan bentuk birrul walidain itu. Kita tidak merasa nuntut saudara kita, apa yang kau buat, apa yang kau lakukan, apa yang kau lakukan dengan ibu kita ini, aku yang banyak berkorban ini. Maka hadirin, menuntut membangkit-bangkitkan seperti ini apalagi di hadapan orang tuanya, termasuk di antara uququl walidain. Hati-hati, uququl walidain. Kita merasa bahkan mestinya kita bersyukur kalau bisa, biar saya yang nanggung, biar saya yang berkorban, biar saya yang melayani. Kalau andai kata mau diundi, saya gak usah diundi, biar saya. Harusnya begitu. Ini kadang-kadang anak yang tidak kenal birrul walidain, pintu surga ini, Masya Allah, banding-bandingkan, bangkit-bangkitkan, bahkan merasa dia ini beban orang tuanya, padahal di situ pintu surga. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkataan para ulama, mereka mengatakan, kapan kemuliaanmu itu akan jatuh? Kapan engkau itu akan ditimpa dengan kehinaan dalam hidup ini?
ketika terjatuh di pipi kedua orang tuamu tetesan air mata karena luka perkataanmu atau perbuatanmu, pada saat itulah pasti kau akan hina di dunia ini. Membuat orang tua kita jadi menangis, membuat hatinya terluka tersayat-sayat karena ucapan kita, karena perbuatan kita. Maka hati-hati. Para ulama salafus soleh kita memberikan komentar yang sangat banyak. Ini bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam Sayyidul Fawaid sangat banyak sekali memberikan beberapa contoh-contoh ya, membuat kita orang tua jadi nangis, atau kita apalagi mengatakan itu saja, atau kita mau kemasam saja itu udah hukukul walidain itu, atau kita mencela, atau ya mencela ya makanan orang tua kita, apa mama ini makan nggak sedap begini ya. Jadi kita itu mencela, itu kata beliau termasuk diantara hukukul walidain, kata Ibnu Qayyim. Tarkul isgha, kalau orang tua kita ini lagi sedang ngomong, mestinya kita dengarkan dengan baik-baik. Jangan pernah ada segelintir membantah. Maka kalau kita ini nggak mau, orang tua kita pesan kita entah kemana, sibuk sendiri. Ini termasuk hukukul walidain, kata beliau. Dhammul walidain amaman nas, kita celah orang tua kita di depan manusia. Itharatul muskilat amamahuma imma ma'al ikhwa aw ma'az zaujah, kita tunjukkan masalah kita munculkan masalah. Kata Ibnu Qayyim, kita munculkan masalah di depan orang tua kita tentang saudara kita, tentang istri kita, itu termasuk hukukul walidain. Betapa banyak kadang-kadang masalah kita gara-gara begini, akhirnya orang tua kita jadi sedih. Udahlah, kita ini selesaikan dengan diri kita. Mama nggak perlu tahu. Orang tua kita biar tenang, jangan ada berita-berita yang menyedihkan mereka. Ceritakan yang baik-baik. Maka menceritakan yang membuat susahnya orang tua, kata Ibnu Qayyim, termasuk hukukul walidain. Masya Allah. Idkhalul tashwihun, kemudian juga hadirin idkhalul munkarat lil manzil. Sama, kita masukkan perkara-perkara mungkar ke rumah orang tua kita, maka ini termasuk diantara juga hadirin hukukul walidain. Termasuk kata beliau taqdimu ta'atiz zauja alaihima. Ini para laki-laki mendahulukan istri atas orang tuanya, termasuk hukukul walidain, kata Ibnu Qayyim. Betapa banyak saking sayangnya, saking cintanya, apalagi kalau bini baru. Masya Allah, lagi nggak cocok sama orang tuanya. Ini ujian anak yang melahirkan buke atau ke bini barumu ini. Seringkali kadang-kadang kedua orang tuanya dikalahkan demi redha istrinya. Maka ini adalah hukukul walidain. Jangan benturkan. Suami, jangan benturkan istrimu dengan orang tuanya. Sebagaimana istrimu punya kewajiban taat kepadamu suami, maka engkau suami punya kewajiban untuk taat kepada orang tuamu. Maka seringkali kesalahan ketika dibenturkan antara kepentingan istri dengan kepentingan ibu dan orang tuanya. Mertua termasuk, mertua itu statusnya sama dengan ibu kandung kita. Makanya Allah sebut dalam surat Al-Furqan, wa ja'alahuma nasaban wa sihra. Kami jadikan nasab dan kemertuaan. Nasab dan kemertuaan digandeng oleh Allah untuk menunjukkan kedudukannya sama, bahwa mertua kita adalah orang tua kita. Maka sebagaimana kewajiban kita wajib berbakti kepada orang tua, wajib berbakti kepada mertua kita. Dan anak laki-laki kewajibannya adalah mentaati ibunya, sebagaimana istri ada kewajiban mentaati suami. Maka jangan sampai kemudian kita suka membenturkan istri dengan orang tuanya, istri dengan mertuanya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang untuk menguji, kau ini taat kepadaku atau taat kepada ibumu? Nah, ini suami yang nggak punya fikih agama, yang membenturkan seperti ini. Kau punya kewajiban taat kepada suamimu, kepada ibumu. Maka kalau istri selama dia untuk ketaatan yang baik, ini kadang-kadang aku tidak suka kalau kau pergi ke rumah orang tua. Kenapa? Dia anaknya. Kenapa suami durhaka ini? Suami durhaka ini. Jadi ketika apa? Ya seperti ini ya hadirin rahimakumullah. Apalagi kalau kemudian kita sampai hadirin memukul, berbuat jahat dan lain sebagainya. Hadirin, ini terkait dengan wa wassaynal insana biwalidaini ihsana wa in jahadaka ala an litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Hadirin, begitu tingginya nilai kedudukan keistimewaan orang tua dalam agama dan dalam pandangan Allah, tapi kalau sudah perintahkan berbuat syirik, fala tuti'huma, kau jangan taati.
Kau jangan taati. Untuk menunjukkan hadirin rahimakumullah bahwa tidak boleh ada satupun kesyirikan itu terjadi. Tidak boleh. Kesyirikan itu tidak hak. Makanya Allah sebut di dalam ayat ini, kenapa? Ma laisa laka bihi ilmun. Pertama, hampir semua kesyirikan itu terjadi atas ketidaktahuan. Jadi ketidaktahuan bahwasanya itu persekutuan. Orang yang persekutukan Allah Subhanahu wa taala rata-rata adalah karena faktor kebodohan. Dia anggap, dia sangka, dia duga itu Tuhan, padahal bukan Tuhan. Makanya Allah sebutkan ma laisa laka bihi ilmun. Artinya bahwa kesyirikan itu memang tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada alasan kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tempat meskipun terhadap kedua orang tua yang begitu tinggi, tidak boleh kita berbuat syirik. Yang menunjukkan bahwa memang secara realitanya bahwasanya kesyirikan itu tidak ada dasar ilmunya. Hadirin, kalau nggak ada dasar ilmunya, kita ini ragu-ragu ini Tuhan ke atau bukan. Apalagi yang nyata-nyata kebatilan, maka wajib untuk kita tinggalkan. Yang orang duga ini rata-rata kan menduga, nggak boleh kita ikuti. Apalagi kalau kita itu nyata itu adalah kebatilan, kesyirikan, lebih lagi kuat untuk kita tidak boleh melakukan kepadanya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, Allah kemudian lanjutkan, ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hadirin rahimakumullah, para ulama ahli tafsir, ayat ini ayat permulaan. Jadi memulai lagi setelah kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik, maka jangan engkau taati. Hadirin rahimakumullah, jangan engkau taati. Maka sangat mungkin ya muncul pertanyaan bahwasanya di kalangan anaknya ya. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi ketika larangan untuk mentaati orang tuanya, ini kan memunculkan berarti saya telah berbuat buruk kepada kedua orang tuaku. Jadi kita ini berbuat buruk kepada orang tuaku. Maka hadirin, hal yu'amilunal walidaini bil isaah. Jadi para ulama katakan, apakah dengan perbuatan buruk orang tua memaksa kita untuk berbuat syirik, harus juga kita kita balas begitu. Kita balas dengan keburukan, kan begitu kan? Apakah harus kita balas dengan keburukan? Tidak perlu. Maka ayat ini ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum. Urusan orang tuamu itu nanti urusanku. Urusan orang tuamu nanti urusanku. Jadi hadirin, ketika kita berbuat, orang tua kita maksa kita berbuat dosa, berbuat syirik, apakah kemudian kita harus membalas keburukan dengan keburukan? Allah katakan fala tuti'huma, jangan kau taati. Tentang keburukan orang tuamu yang mengajak kepada kesyirikan itu, nanti akan aku timbang sendiri, akan aku balas. Ini satu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan ya di dalam ayat yang ke-9 yang terakhir, walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhiluhum fis salihin. Hadirin, ayat yang ke-9 ini penjabaran ayat sebelumnya, di mana Allah ingatkan nanti tempat kembali kalian kepada Allah, lalu aku akan beritakan apa yang kalian kerjakan. Ketika apa? Ketika engkau beramal soleh. Bentuk amal solehnya apa? Tidak mentaati orang tuamu yang mengajak kepada kesyirikan. Maka ayat ke-9 ini menjadi dorongan dan juga motivasi, hiburan, bahwasanya engkau nanti akan mendapatkan pahala. Atas apa? Atas perbuatan baikmu untuk tidak taat kepada makhluk demi bermaksiat kepada yang mencipta. Maka itu kaidah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, la ta'ata fi maksiatin. Tidak boleh ada ketaatan kita dalam maksiat kepada siapapun. Hadirin, Allah berikan contoh kepada kita
orang yang paling dekat, orang yang paling istimewa dalam kehidupan kita, yaitu siapa? Orang tua. Kalau mereka menyuruh kepada perbuatan dosa, tidak boleh kita, walaupun dekatnya sangat luar biasa. Maka kedudukan orang yang dibawanya jauh-jauh lebih harus. Kalau orang tua nggak boleh kita taati, apalagi saudara kita, apalagi teman kita, apalagi tetangga kita ngajak berbuat dosa, lebih wajib lagi untuk kita tolak. Sedang orang tua saja wajib kita tolak. Maka ini juga strata kedudukan. Oleh karenanya mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, Allah menjamin bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh yang dimaksud adalah tetap konsisten taat kepada Allah atas orang tuanya yang mengajak berbuat dosa. Allah jaminkan akan dimasukkan ke dalam orang-orang hamba-hamba yang soleh. Dan ini sebagai hiburan, terakhir sebagai hiburan, ketika seringkali saat kita ini melawan orang tua kita, pasti kita akan mendapatkan kekerasan hatinya, mungkin kita dicampakkan, mungkin kita akan dijauhkan. Ini adalah betul ujian. Maka Allah balas di ayat 9 ini, kau nanti atas yang tidak nyaman kau rasakan, gara-gara engkau beriman orang tuamu lalu kemudian memicingkan matanya, masam kepadamu, marah kepadamu, kemudian murka kepadamu, maka ayat 9 Allah menjamin kau tetap istiqomah. Jangan kau tinggalkan hidayah, jangan kau keluar lagi daripada Islam, sebab engkau nanti akan bersama as-salihin, orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga istiqomah kita dan menjadikan kedua orang tua adalah ladang amal soleh kita, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita menjadikan kita masuk ke dalam surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.